Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Bunga Agustin dengan NIM 71014202202, nomor absen 23 dari Rombel Penkop A 2020. Di sini saya akan menjelaskan menu slideshow dan juga review pada PowerPoint. Yang pertama, langsung saja pada menu slideshow. Pada menu slideshow terdapat beberapa kelompok menu, yaitu ada Start Slideshow, Setup, dan juga Monitor. Pada menu Start Slideshow terdapat 4 ikon, yaitu yang pertama From Beginning, yang berfungsi untuk menampilkan presentasi dari slide pertama. Jadi, jika kita menggunakan menu From Beginning, maka presentasi akan dimulai dari slide pertama. Selanjutnya ada From Current Slide, yang berfungsi untuk melompat langsung ke presentasi yang kita mau. Misal kita langsung ke slide kedua, jadi kita menggunakan menu From Current Slide. Yang selanjutnya ada menu Present Online, yaitu berfungsi untuk memilih layanan guna menyajikan tayangan slide secara online. Kemudian yang terakhir ada Custom Slideshow, berfungsi untuk menampilkan slide yang hanya dipilih. Misal saja kita hanya menginginkan slide yang ditampilkan slide pertama dan juga slide kedua. Maka yang akan muncul hanya slide pertama dan juga slide kedua. Kelompok menu selanjutnya ada setup yang terdiri dari beberapa icon. Yang pertama ada setup slideshow yang berfungsi untuk mengatur opsi lanjutan pada tayangan slide. Yang selanjutnya ada hide slide, berfungsi untuk menyembunyikan slide saat ini agar tidak muncul saat melakukan presentasi. Jadi, misal yang dipilih adalah slide kedua dan di-hide, maka saat presentasi, slide kedua tidak akan muncul. Yang selanjutnya ada menu Rehearse Timing yang berfungsi untuk latihan presentasi dengan tampilan slide layar penuh guna mengetahui waktu yang tepat untuk setiap slide. Misal saja, jika kita mau melakukan presentasi dan kita melakukan latihan dulu untuk mengetahui seberapa lama kita membutuhkan waktu untuk menyelesaikan slide-nya. Seperti ini, nanti akan ada recording waktunya berapa lama. Kemudian ada menu Record Slideshow yang berfungsi untuk merekam narasi audio, gerakan penunjuk laser, waktu slide, dan animasi untuk pemutaran selama mempresentasikan slide. Maka presentasi yang akan kita lakukan nanti akan ke-record secara otomatis. Kemudian ada Play Narration yang berfungsi untuk memutar ulang narasi audio dan gerakan penunjuk laser selama pemeragaan slide yang telah ke-record tadi. Kemudian yang selanjutnya ada Use Timing yang berfungsi untuk memutar ulang animasi dan pengaturan waktu slide selama pertunjukan slide. Kalau Play Narration kan berfungsi untuk memutar ulang narasi audio dan gerakan, sedangkan Use Timing berfungsi untuk memutar ulang animasi dan pengaturan waktu slide. Yang terakhir ada Show Media Control yang berfungsi untuk menampilkan kontrol untuk memutar klip audio dan video saat mengarahkan kursor ke klip selama peragaan slide. Menu yang terakhir ada monitor yang terdiri dari 2 icon, yaitu ada monitor yang berfungsi untuk membiarkan PowerPoint secara
otomatis memilih monitor mana yang akan menampilkan tayangan slide, atau kita bisa memilih sendiri salah satunya. Yang kedua ada Use Presenter View, berfungsi untuk menampilkan tampilan slide layar penuh di satu monitor dan tampilan speaker di monitor lain yang menampilkan pratinjau slide berikutnya, catatan pembicara, pengatur waktu, dan masih banyak lagi. Kemudian kita lanjut ke menu review. Di sini terdapat beberapa kelompok menu, ada proofing, language, comment, dan compare. Pada menu proofing terdapat 3 icon, yaitu yang pertama ada icon spelling yang digunakan untuk memeriksa ejaan teks. Jadi nanti akan terlihat apakah ada kesalahan teks. Kemudian icon selanjutnya yaitu research yang digunakan untuk membuka teks penelitian untuk mencari melalui bahan referensi seperti kamus, ensiklopedia, dan pelayanan penerjemahan. Jadi nanti kita bisa nge-research beberapa kata ataupun membuka referensi dari kamus ataupun pelayanan penerjemah lainnya. Kemudian yang ketiga ada icon thesaurus yang berfungsi untuk memberi saran dengan kata-kata lain yang memiliki persamaan arti dari kata yang kita pilih. Misalkan kita ingin memilih kata proofing dan kita pencet thesaurus, maka nanti akan terlihat kata yang hampir mirip dengan kata proofing. Untuk menu selanjutnya ada menu language yang terdapat 2 icon, yaitu ada icon translate yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa dari teks yang terpilih ke dalam bahasa lain atau bahasa yang berbeda. Misal kita memilih proofing dan kita translatekan ke bahasa Indonesia. Maka nanti akan muncul arti atau terjemahan dari proofing, yaitu pemeriksaan. Kemudian icon yang kedua ada language yang berfungsi mengatur bahasa yang digunakan untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa dari teks yang dipilih. Untuk menu selanjutnya ada comment. Yang pertama ada menu new comment yang berfungsi untuk menambahkan komentar pada slide PowerPoint. Misalkan jika kita melakukan presentasi dan ingin menambahkan komentar, misal saja komentar untuk mengingatkan misal rumus persegi panjang, yaitu rumus luasnya ada panjang kali lebar. Maka nanti akan ada komen yang muncul di slide PowerPoint ini. Seperti ini. Menu selanjutnya ada menu delete yang berfungsi untuk menghapus komentar yang dipilih. Jadi jika kita ingin menghapus komentar ini tadi, tinggal klik delete.
Untuk yang selanjutnya ada previous yang berfungsi untuk mengarahkan ke komentar sebelumnya dalam dokumen. Yang selanjutnya ada next yang berfungsi untuk mengarahkan ke komentar berikutnya dalam dokumen. Kemudian yang terakhir ada show comment yang berfungsi menampilkan komentar dan penjelasan atau keterangan lainnya. Nanti akan memperlihatkan komen yang tadi telah dibuat. Kemudian yang terakhir ada menu compare yang terdapat beberapa icon. Yang pertama ada compare yang berfungsi untuk membandingkan dan menggabungkan presentasi lain dengan presentasi saat ini. Jadi kita bisa menggabungkan presentasi saat ini dengan presentasi atau PowerPoint lain dengan mengeklik compare. Yang selanjutnya ada step yang digunakan untuk menerima semua perubahan sekaligus opsi tambahan. Kemudian yang selanjutnya ada reject yang berfungsi untuk menolak perubahan sekaligus. Kemudian ada previous yang berfungsi untuk melompat ke perubahan terlacak sebelumnya. Ada next yang berfungsi untuk melompat ke perubahan terlacak sesudahnya. Dan ada reviewing pen yang berfungsi untuk menampilkan panel peninjauan saat meninjau perubahan. Kemudian ada end review yang berfungsi untuk mengakhiri tinjauan presentasi. Jadi jika tadi kita telah mengcompare atau menggabungkan presentasi ini dengan presentasi lain, jika kita ingin mengakhirinya tinggal klik end review, maka presentasi yang digabungkan akan hilang. Demikian pembahasan saya mengenai menu slideshow dan juga review pada PowerPoint. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.